Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Lili. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu ukur tanah dengan topik pengukuran long section atau pengukuran memanjang. Silakan disimak. Kemarin, tepatnya ya minggu kemarin, kita udah melaksanakan praktikum 11 titik secara keseluruhan dengan 6 titik sebagai titik acuan, maksud saya titik bidik. Kemudian ada 5 titik untuk berdiri alat atau stasiun P1 sampai P5 ya. Anda siapkan tabel pengukurannya, yaitu tabel saat Anda mengukur di lapangan. Seperti ini. Nanti Anda bisa buat tabelnya dengan menggunakan Word, dirapikan, hanya saja untuk laporannya itu Anda tulis tangan. Bisa Anda desain sendiri tabelnya seperti apa, boleh berbeda untuk setiap anak. Tidak harus seragam untuk setiap kelompok. Di sini sudah saya tampilkan tabel pengukurannya. Data yang ada sekarang adalah data yang Anda peroleh di lapangan. Ya, yang pertama yaitu data stasiun alat P1 hingga P5. Di sini contohnya saya hanya P3 saja. Punya Anda sampai P5 ya. Kemudian untuk stasiun titik, yaitu dibidik dari alat menuju ke titik. Ada 1, 2, P2, ada 2, 3, sampai ke titik 6. Tinggi titik dalam satuan meter. Tinggi titik dalam satuan meter, di sini kalau saya bilang tinggi titik, yaitu elevasi. Ya, kemudian ada tinggi alat juga dalam 1 meter. Anda perhatikan, berapapun alatnya menembak berapa titik, tetapi alat hanya berdiri 1 kali dan 1 kali pengukuran tinggi alatnya. Contoh, di P1 membidik 3 titik. Artinya tinggi alatnya hanya 1, yaitu 1,440 untuk keterangan P1. Kemudian ada jarak dalam satuan meter. Di sini saya meminta Anda untuk mengukur jarak langsung di lapangan, ya. Kemudian di sini ada sudut. Sudut di sini maksudnya adalah sudut horizontal. Sudut horizontal Anda dicek apakah sudah benar, maksud saya acuannya. Kemudian ada pembacaan rambu, benang atas, benang tengah, benang bawah. Nah, beberapa data ini akan kita olah pertama kali, yaitu mencari beda tinggi. Beda tinggi ada di sebelah kolom kanan Anda. Perhatikan, beda tinggi ya. Nah, untuk mengisi beda tinggi, artinya Anda membedakan tinggi. Tinggi alat menuju titik yang akan Anda bidik. Misalkan, beda tinggi antara P1 dan titik 1 berapa? Beda tinggi antara P1 dan titik 2 itu berapa? Atau beda tinggi antara P1 dan P2 itu berapa? Yang namanya beda tinggi biasanya dicari selisihnya. Baik, sekarang saya akan membimbing Anda untuk menghitung beda tinggi. Rumusnya adalah tinggi alat dikurang benang tengah. Simbolnya adalah delta H, tinggi alat yang ada di sana, kemudian dikurang kemudian dikurang oleh benang tengah untuk setiap titiknya. Contoh, Anda perhatikan stasiun alat di P1. Anda fokus pada berdiri alat di P1. Nah, tingginya adalah 1,440. Nah, yang harus Anda kurangkan adalah tinggi alat dikurang benang tengah. Jika tinggi alatnya itu
lebih besar daripada angka beda tingginya, Anda mendapatkan hasil yang positif untuk beda tingginya. Tetapi jika Anda memiliki tinggi alat yang lebih pendek daripada benang tengahnya, berarti nanti Anda memperoleh angka beda tingginya berupa minus. Tidak masalah, Anda tulis aja berapa hasilnya. Saya minta 3 digit di belakang koma. Langsung Anda bulatkan di angka keempat digit di belakang koma, langsung Anda bulatkan saja. Misalkan ya, beda tinggi antara P1 dan titik 1. Berarti tinggi alat di P1 ya, tinggi alat di P1 dikurang benang tengah di titik 1. Untuk beda tinggi yang ada di P1 ke titik 2, berarti Anda mengurangkan benang tengah bacaan rambu yang kedua, yaitu delta H P1 ke 2 sama dengan tinggi alat di P1 dalam hal ini 1,440 meter dikurang 0,901. Hasilnya adalah 0,539 meter. Berarti hasilnya lebih sedikit dari setengah meter. Ya. Selanjutnya, untuk titik di P2, posisi P2 di sini adalah sebagai titik, bukan sebagai stasiun berdiri alat. Karena P2 ini dibidik dari P1. Alat masih di P1. Berarti beda tingginya adalah tinggi alat di P1 dikurang dikurang bacaan benang tengah yang ada di P2 ya. 1,440 dikurang 1,140. Hasilnya adalah 0,300 meter. Jelas ya? Kemudian menghitung tinggi elevasi. Menghitung tinggi titik atau elevasi harus Anda penuhi untuk semua beda tinggi yang ada di hitungan Anda atau pada data Anda. Nah, saya jelaskan kembali. Misalkan Anda menghitung beda tinggi pada P2. P2 di sini P2 di sini ya, berarti dia sebagai stasiun berdiri alat, membidik titik 2. Titik 2 di sini dibidik sebagai acuan, yaitu untuk 0 derajat, tetapi masih ada bacaan benang tengahnya. Berarti tinggi delta H P2 ke delta H P2 ke titik 2 adalah 1,500 meter ya, 1,500 meter dikurang dengan 1,240. Anda letakkan di sini hasilnya. Selalu pengurangnya adalah tempat alat berdiri di mana. Anda penuhin untuk beda tingginya. Ya. Itu ada beda tinggi antara P3 ke 3, berarti Anda kurangkan tinggi alat di P3 dikurang benang tengah yang ada di titik 3. Semoga paham ya. Nah, setelah kolom beda tinggi semua terisi dengan hitungan yang benar, dalam hal ini 3 desimal di belakang koma, yang mana plus yang mana minus harus Anda cantumkan. Kemudian kita menghitung tinggi titik atau elevasi. Dalam hal ini elevasi di P1 bisa kita tentukan sendiri, karena
Anda bisa lihat ya, kolom untuk tinggi titik dari atas ke bawah masih kosong. Jika titik 1 diumpamakan diisi, ya, titik P1 maksud saya diumpamakan diisi, nanti titik yang lainnya akan terisi. Jadi Anda boleh isi berapapun titik perumpamaannya, ya. Misalkan ini P1, ya, berarti ini P1 membidik utara. Saya menulisnya dengan 6 meter. Berarti 6 meter ini punya titik P1. Ya, 6 meter ini punya titik P1 ya. Nah, jadi Anda boleh nulisnya 0 meter boleh, 5 meter boleh, 3 meter boleh. Asalkan nanti tinggi titik ini tidak boleh ada yang angka minus. Berarti Anda naikkan angkanya. Nah, jadi elevasi setiap titik tidak pernah memiliki dua elevasi yang sama. Nah, contoh di sini. Saya mengisi tinggi elevasi dengan angka 6 meter. Silakan Anda berapapun, yang penting satu kelompok itu seragam. Ya, seragam. P1 ya. P1 6 ini ya. Sorry. P1 berarti 6 meter. Ini satuan adalah meter. Berarti rumus selanjutnya adalah Anda menghitung elevasi di titik 1. Anda menghitung elevasi di titik 1, yaitu rumusnya adalah elevasi 1 sama dengan elevasi yang ada di P1 ditambah dengan beda tinggi yang ada di P1 ke 1. Kenapa elevasi P1 sebagai penambahnya? Karena Anda lihat, titik 1 dibidik dari P1, berarti menggunakan elevasi tempat berdiri alatnya. Berarti elevasi 1 sama dengan 6 meter ditambah 0,190. 0,190 adalah beda tingginya. Ya. Beda tingginya, sehingga hasilnya adalah 6,190. Kemudian menghitung elevasi di titik 2 dan P2. Rumusnya adalah elevasi di titik 2 sama dengan elevasi di titik P1, masih di P1 karena titik 2 dibidik dari alat di P1, ditambah dengan beda tinggi P1 min P2. Hasilnya adalah 6,539. Saya nggak peduli itu beda tinggi minus atau plus, tapi ini rumusnya adalah ditambah. Anda hati-hati menggunakan rumus plus dan minus di sini. Kemudian untuk elevasi titik P2 berarti masih dibidik dari P1. Berarti elevasi P1 ditambah beda tinggi P1 ke P2. Berarti 6 meter ditambah dengan 0,300 meter. Hasilnya adalah 6,300 meter. Baik, selanjutnya hitungan elevasi di titik selanjutnya yaitu elevasi di elevasi di titik 2. Nah, titik 2 ada 2. Yang pertama dibidik dari P1, yang kedua dibidik dari P2. Nah, elevasi titik 2 yang dibidik dari P2, Anda menghitung elevasinya dengan cara elevasi 2 sama dengan elevasi P2 ditambah dengan beda tinggi P2 ke 2. Mengapa penambahnya menggunakan elevasi P2? Karena titik 2 dibidik dari alat stasiun P2. Kemudian elevasi 3
sama dengan elevasi P2 ditambah dengan beda tinggi P2 ketiga. Untuk mengisi elevasi P3, dalam hal ini P3 adalah berupa titik, bukan berupa stasiun, ya. Jadi elevasi P2 penambahnya adalah elevasi P2 karena berdiri alatnya di sana ditambah dengan beda tinggi P2 ketiga. Saya harap Anda mengerti. Dengan hitungan yang sederhana ini, Anda harus pahami bahwa Anda harus fokus pada stasiun berdiri alatnya. Karena gunakan elevasi stasiun tersebut untuk penambahnya. Dalam hal ini hanya menambah, menghitungnya jadi cukup gampang. Hanya pemahaman Anda saja fokus pada stasiun berdiri alatnya, ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian untuk stasiun titik selanjutnya yaitu Anda menggunakan stasiun berdiri alatnya. Nah, jadi dalam hal ini elevasi titik 3, ya, elevasi titik 3 yang dibidik dari P3. Kemudian Anda cari elevasi 4 dan P4. Seperti halnya di awal tadi yang saya bilang di elevasi 2 ini, titik 2, 3, dan P3 itu dihitung dengan menggunakan elevasi di P2. Seperti yang Anda tahu, elevasi di P2 sudah ada, yaitu dihitung dari P1. Seperti Anda lihat di sini juga, untuk menghitung elevasi di titik 3, yaitu elevasi P3 ditambah dengan beda tinggi P3 ketiga. Fokus pada stasiun berdiri alatnya, ya. Berarti Anda ambil penambahnya titik P3 yang di atasnya. Elevasi 4 sama dengan elevasi P3 ditambah beda tinggi P3 keempat. Kemudian elevasi P4 yaitu elevasi P3 lagi ya, karena P4 ini masih dibidik dari alat stasiun P3. Ditambah dengan beda tinggi P3 ke P4. Saya kira nggak ada yang sulit ya, hanya pemahaman Anda fokus pada berdiri alatnya. Baik, setelah tinggi titik atau elevasi sudah Anda cari, sudah Anda penuhin kesemuanya, sekarang kita melakukan koreksi. Koreksi di sini adalah Anda menemukan titik kembar. Contoh, titik 2. Yang pertama yaitu dibidik dari P1. Titik 2 yang kedua dibidik dari P2. Ya, tetapi di lapangan titik 2 ini hanya ada satu pen baja, tidak ada 2. Hanya saja angkanya berbeda. Ya, karena hasil pengurangan di masing-masing stasiun. Jadi intinya tidak ada satu titik pun yang memiliki elevasi ganda. Tidak pernah. Jadi satu titik hanya memiliki satu nilai elevasi. Ya. Jadi titik 2 yang pertama angkanya adalah 6,539. Elevasi yang kedua yaitu 6,560. Nah, titik ini Anda jumlahkan, ya, Anda jumlahkan, kemudian Anda bagi 2. Kemudian Anda tulis di kolom koreksi dengan angka yang sama. Artinya titik 2 itu elevasinya adalah 6,549.
kolom koreksi ini bisa Anda tambahkan, artinya adalah koreksi elevasi. Berarti elevasi yang akan digunakan dalam penggambaran atau elevasi yang fix. Paham ya? Kemudian Anda cek elevasi lainnya dengan titik yang sama atau titik yang kembar. Contohnya 3. 3 yang dibidik dari P2 bernilai 6,242 dan titik 3 bernilai 6,241 yang dibidik dari P3. Anda tambahkan dan dibagi 2. Tulis dengan angka yang sama. Jika titiknya tidak ada yang kembar, berarti elevasinya langsung Anda salin saja. Contohnya titik titik P2 ya, berarti elevasinya 6,300. Titik P3 berarti 6,247. Langsung Anda salin saja. Baik, Anda menghitung seluruh nilai koreksi elevasi pada titik yang lain. Ya, nanti Anda bisa mendesain kolom atau tabel seperti ini dengan berdasarkan dibidik alatnya dari mana. Misalkan P1 satu warna, P2 satu warna, P3 satu warna. Ya, yang penting Anda paham. Nah, setelah seluruh kolom atau tabel terisi, setelah ini kita melakukan penggambaran. Ya, yang digambar adalah elevasi yang sudah dikoreksi. Dalam hal ini ada 11 titik ya. P1 sampai P5 dan titik 1 sampai titik 6. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya rasa pengolahan data untuk beda tinggi, mencari elevasi, juga untuk koreksi tidak begitu susah. Anda hanya butuh pemahaman dari mana pengurangnya, dari mana penambahnya. Itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.